Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita diberikan hidayah, serta nikmat sehat sehingga dapat berkumpul pada ruangan yang berbahagia ini. Salam beriring salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Baik Bapak Ibu, saya sangat mengapresiasi sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak di mana Bapak Ibu semua dapat meluangkan waktunya hadir pada kegiatan saya, yaitu mendiseminasikan tentang budaya positif. Saya dapat memahami bahwa Bapak Ibu semua memiliki kegiatan dan tugas-tugas yang sangat luar biasa dan mampu meluangkan waktunya untuk hadir di sini, berada di tengah-tengah kita semua. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya ini. Dan memang diseminasi budaya positif ini merupakan suatu tanggung jawab atau tugas saya dalam melaksanakan suatu program guru penggerak, sehingga saya harus menyampaikan dan melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu, jadi santai saja ya kita di sini seperti sharing atau berbagi bersama. Nah, tentang apa itu budaya positif. Baik Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, walaupun udah siang hari ya, kita harus memiliki semangat pagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Alhamdulillah pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Baik. Berikut adalah materi-materi tentang budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama itu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, konsep inti budaya positif, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, dari 7 materi ini kira-kira mana yang menarik buat Bapak Ibu semua? Apakah sudah ada pernah segitiga restitusi? Mungkin ada yang sudah pernah mempelajari dan sudah mengetahui dari salah satu tentang budaya positif. Ya. Nah, baik dulu ya. Jadi apa itu budaya positif? Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Ya, mari sini kita bahas bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Dengan harapan dan tujuan semoga kita bisa menciptakan bahkan membudayakan suatu budaya positif di sekolah kita. Jadi budaya positif itu adalah suatu kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan dilatih untuk bertanggung jawab. Nah, jadi itulah gambaran tentang budaya positif di mana kita memiliki kebudayaan yang atau kebiasaan yang berpihak kepada murid, di mana agar murid itu menjadi suatu pribadi yang memiliki tanggung jawab, memiliki pribadi yang disiplin dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, budaya positif sebenarnya memang sudah tercipta di sekolah kita seperti beberapa kegiatan yang sama-sama Bapak Ibu kita ketahui, seperti 5S yang selalu Bapak Ibu lakukan saat pagi hari menyambut anak didiknya, yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Nah, memang budaya 5S ini sangat kita tekankan bagaimana anak-anak didik kita memiliki karakter, ya, anak-anak yang santun, anak-anak yang sopan, kemudian melaksanakan kegiatan keagamaan. Nah, seperti yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru kita, mengajak anak-anak didik untuk sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian seperti pembiasaan literasi yang dilaksanakan di luar, dan Bapak Ibu guru lainnya, pembiasaan sholat duha, gotong royong, dan pembiasaan yang telah Bapak Ibu lakukan seperti mengajak anak didik kita mengenal lagu-lagu nasional, lagu
daerah, dan itu merupakan salah satu tindakan-tindakan yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam menciptakan budaya-budaya positif di sekolah, ya Bapak Ibu ya. Dan terakhir, menghargai keberagaman dan toleransi. Disiplin positif. Nah, mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dari Bapak Ibu semua? Apa itu disiplin? Buat? Disiplin itu melaksanakan yang disuruh dengan tertib. Ya, melaksanakan suatu kegiatan dengan tertib dan tertib. Baik, kalau menurut Bu Eka, disiplin itu seperti apa? Tepat waktu, oke ya. Nah, jadi semua yang Bapak Ibu sampaikan tadi udah sangat luar biasa ya. Jadi disiplin positif itu seperti apa ya? Nah, disiplin positif itu adalah salah satu mendidik anak untuk memahami bagaimana berperilaku yang pantas. Jadi anak itu memiliki kesadaran bagaimana dia berperilaku sehari-hari, apakah perbuatannya itu sudah baik ataupun belum, apakah sudah benar ataupun belum. Nah, sehingga mereka ketika dilatih untuk bertanggung jawab mampu mengendalikan perilaku pribadinya. Apalagi kita sadari saat sekarang ini kan anak-anak kita dalam berbicara saja bahkan tanpa sadar melontarkan kata-kata yang kurang enak didengar. Nah, jadi dengan adanya budaya positif ini tadi ataupun disiplin positif, kita berharap dapat meminimalisir bahkan berharap anak-anak didik kita apapun yang dia ucapkan adalah suatu ucapan yang bernilai nantinya. Nah, kemudian tujuan utama mendisiplinkan adalah agar anak memahami tingkah lakunya sendiri, bertanggung jawab atas tindakannya serta menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Ya. Kemudian, nah ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini kita juga berharap Bapak Ibu ya dapat menanamkan kepada anak didik kita semua, sehingga dia menjadi suatu insan yang memang cenderung menjadi insan yang merdeka, anak yang bahagia, nyaman dan merasa aman belajar di sekolah bersama-sama gurunya. Nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nah, contohnya seperti tanggung jawab, kejujuran, keadilan, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, percaya diri, kesabaran, kreatif dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai ini bisa digunakan ketika membuat keyakinan kelas. Nah, saya juga selalu yakin Bapak Ibu selalu mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal ini ketika melaksanakan suatu kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Ya. Nah, kemudian apa itu keyakinan kelas? Baik. Kita bahas teori motivasi dulu sebelumnya ya. Nah, sebelum memasuki tentang keyakinan kelas, kita ada mengenal namanya teori motivasi. Nah, motivasi itu kan kita mengetahui ada teori motivasi dari luar atau ekstrinsik dan teori motivasi dari dalam intrinsik. Nah, teori motivasi itu sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang. Misalnya anak didik kita ingin menjadi seorang yang berprestasi. Nah, dia ingin selalu nilai-nilainya baik, dia berbudaya. Bahkan kemarin seperti kita mengikuti berbagai kegiatan FS2N, O2SN, anak-anak kita alhamdulillah ada yang berprestasi. Nah, tentunya itu mereka kan memiliki motivasi. Nah, apa motivasi mereka? Apakah memang karena ingin juara, atau ia ingin terkenal, atau ia ingin mendapatkan kasih sayang guru dan orang tuanya? Nah, jadi motivasi-motivasi itu berbeda pada setiap anak didik kita. Nah, disitulah yang dapat kita pahami, kemudian kita gali dan kita berikan motivasi sehingga setiap anak didik itu memang memiliki dorongan dalam melakukan setiap aktivitasnya ya. Teori motivasi itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, seperti mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Baik. Teori motivasi, nah itu yang pertama biasanya. Ya, itu seratnya boleh ya. Nah, baik. Ya, ibu-ibunya ya. Yang pertama karena tidak ingin ditegur oleh guru atau kepala sekolah. Nah, itu ada juga misalnya ibu bapak gurunya selalu datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Nah,
Ya, salah satu alasannya karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah ataupun atasannya. Itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Nah, itu juga salah satu motivasi eksternal. Dan yang ketiga juga bisa saja karena ingin menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan memang memahami bahwa seorang guru itu digugu dan ditiru, yang menjadi seorang teladan bagi anak didiknya. Ya, nah, itulah berbagai motivasi-motivasi yang ada pada setiap diri seseorang. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Nah, tentang materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu seperti ini. Kalau kita dulu kenalnya namanya apa ini Bu Nani? Peraturan kelas ya. Nah, sebenarnya yang lebih tepat itu saat sekarang ini ketika saya belajar dan mempelajari materi ini, namanya yang kita kenal adalah keyakinan kelas. Kenapa disebut dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya, kita bahas sama-sama dulu ya. Nah, di sini dapat Bapak Ibu lihat, nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan pada roda 2. Nah, kalau Pak Sigit misalnya, kalau menaik motor, kenapa Pak Sigit pakai helm? Tujuannya apa? Menyelamatkan diri dari hal yang tidak diinginkan sebagai kecelakaan. Ya, misalnya tidak terjadi sesuatu jatuh ya. Nah, kalau kita menggunakan helm, setidaknya bagian kepala kita aman gitu ya. Nah, akhirnya tujuannya untuk keselamatan ya. Nah, kemudian misalnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Nah, mungkin sama seperti tadi ya, yaitu tujuannya untuk keselamatan. Tetapi, nah itu namanya peraturan. Ketika orang melaksanakan peraturan itu, salah satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan dirinya. Nah, tetapi ketika peraturan itu menjadi suatu keyakinan, nah, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya, memotivasinya secara intrinsik. Ya, seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur dan membuat ketidaknyamanan karena dilakukan dengan terpaksa. Artinya, ketika seseorang itu sudah memiliki keyakinan dan timbul keyakinan dalam dirinya, misalnya dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, dia sudah yakin itu merupakan tanggung jawab dan kewajibannya kepada Tuhannya, maka tanpa paksaan, tanpa menjadikan suatu itu beban, dia sudah akan melaksanakannya dengan secara rutin dalam kegiatan sehari-hari. Nah, seperti tadi juga menggunakan helm, dia sadar bahwa helm itu sangat penting bagi dirinya. Jadi, kalau anak kita kan kebanyakan mungkin dari beberapa orang takut menggunakan helm ini, takut ditilang misalnya sama polisi atau ketangkap ketika terjadi razia. Nah, jadi ada motivasi-motivasi lainnya. Tetapi ketika itu sudah menjadi keyakinan, nah dia sudah menyadari dirinya bahwa tindakan-tindakan yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, gitu Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan kelas bagaimana pembentukannya? Sekumpulan nilai-nilai yang menjadi panduan perilaku kelas disepakati dan dilaksanakan seluruh warga kelas. Jadi tidak hanya dibuat oleh guru. Jadi anak didik, nah ini peraturan kelas kita ya. Jadi tolong taati dan laksanakan dalam kegiatan sehari-hari gitu. Nah, tapi keyakinan kelas itu kita bersama-sama dengan anak didik kita membuat kesepakatan bersama yang menjadi suatu keyakinan kelas. Misalnya di dalam ruangan ini anak didik kita buat keyakinan kelas bersama ya. Misalnya kira-kira apa ya? Kalau di sekolah itu kita harus bahagia atau harus sedih? Misalnya harus apa kira-kira ulang? Harus bahagia, misalnya harus bahagia tentunya Bapak Ibu ya. Artinya keyakinan kelasnya kita bisa membuat. Nah, ketika sudah berada di dalam kelas, anak didik dan guru harus bahagia. Nah, misalnya kemudian lagi datang tepat waktu. Apakah datang tepat waktu itu bisa kita sepakati bersama? Nah, jadi kita juga harus datang tepat waktu di kelas bersama-sama seperti itu ya. Dijadikan pedoman berperilaku di dalam kelas lebih abstrak daripada peraturan. Artinya dia tidak konkret ya. Jadi kita memang harus memiliki gambaran atau bayangan ketika meyakinkan atau menjadi suatu keyakinan kelas itu. Berupaya berupa pernyataan universal, kemudian di dalam dibuat dalam bentuk positif, dalam jumlah sedikit agar mudah diingat.
Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan terakhir, melibatkan semua warga kelas ataupun sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar yang ada di depan ini, antara gambar yang sebelah kanan maupun kiri, menurut Bapak Ibu yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Nah, coba perhatikan. Ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kira-kira yang mana kesepakatan kelas? Datang tepat waktu. Nah, kenapa? Menyepakati suatu hal yang bersama. Seperti kan tepat waktu itu ada termasuk peraturan dan Ya, seperti yang kita sampaikan atau saya sampaikan tadi dan kita bahas bersama-sama bahwa kesepakatan kelas itu terjadi tidak hanya satu pihak saja, baik itu murid ataupun dari gurunya. Harus kita sepakati bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sebelah kiri itu kan misalnya datang waktu dan mengucapkan salam, mungkin itu hanya keinginan dari gurunya saja, tapi tidak timbul dari dalam diri anaknya ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sebelah kiri, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, tadi bilangnya abstrak, saling menyayangi itu bentuknya seperti apa? Jadi di situ nanti kita lebih mengajarkan kepada anak didik kita apa saja bentuk saling menyayangi itu. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Nah, semangat belajar itu tadi kan bisa saja melibatkan datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian berdoa sebelum memulai kegiatan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi gambarannya memang abstrak, tetapi di situ nanti kita jelaskan kepada anak didik kita bahwa poin-poin yang dapat kita laksanakan itu secara bersama seperti apa. Nah, kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, disitulah yang dimaksud dengan kesepakatan kelas, di mana kita guru dan bersama anak-anak didik kita bersama menyepakati apa yang menjadi suatu keyakinan kelas kita, gitu ya. Baik. Nah, ini tadi misalnya salah satunya selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu peraturan. Biasanya peraturan itu di mana kita jumpai? Di perpustakaan ya, atau di ruang baca. Tapi ketika menjadi suatu keyakinan kelas itu namanya tanggung jawab. Jadi anak didik kita mengerti bahwa ketika mengambil buku dan mengembalikannya itu salah satu bentuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apalagi ketika saat belajar kan anak didik, apalagi yang memang anak didiknya yang memiliki semangat belajar, ketika terganggu atau diganggu oleh temannya, dia merasa sangat terganggu. Nah, itu kalau dalam bentuk keyakinan kelas namanya menghormati orang lain, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita lebih tekankan nilai-nilai kebajikan universalnya. Baik, itu ya. Nah, seperti yang sudah pernah saya coba lakukan pada anak didik di kelas, membuat keyakinan kelas. Nah, ada pun yang kami sepakati bersama-sama, seperti yang Bapak Ibu lihat ini, kami semangat dalam belajar, kami mengutamakan sopan dan santun, kami jujur dan percaya diri, kami saling membantu dan bekerja sama, kami saling menyayangi, dan yang terakhir kami mengerti bertoleransi dalam beragama. Nah, jadi itu kita membuatnya kami lagi gitu. Ada karena kita merupakan kesepakatan kita bersama dengan anak didik kita, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh yang sudah saya coba terapkan dalam kelas, dalam membuat keyakinan kelas gitu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya pada tentang keyakinan kelas dan teori motivasi tadi, setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menjadikan sebuah kebiasaan yang akhirnya akan membentuk budaya positif di sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, yang kita harapkan bahwa anak kita memiliki budaya-budaya positif dari yang terkandung pada nilai-nilai kebajikan universal tadi. Kemudian hal pertama yang dilakukan untuk mewujudkan perilaku warga sekolah yang positif adalah dengan membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip bersama untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat pada diagram itu, ya, budaya positif itu dapat tercipta dari nanti namanya peraturan kelas, kemudian meningkat menjadi keyakinan kelas, kemudian lingkungannya positif, baru sehingga menjadilah budaya positif seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu tetap semangat ya. Ya, materinya memang agak lumayan
berikutnya. Di sini kita belajar bersama-sama tentang berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, harapan saya setelah kegiatan ini dapat dilaksanakan, dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan dapat menambah wawasannya, sehingga kita dapat bersama-sama menciptakan kondisi lingkungan yang positif, sehingga terwujudnya budaya positif di sekolah, dan memang terwujudnya anak-anak didik kita anak-anak yang luar biasa, ya, yang memiliki karakteristik kebajikan nilai-nilai universal tadi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama itu yaitu bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti akan kita bahas secara detail, ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada sebuah kasus, misalnya Ibu Ria, guru wali kelas 4, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak di kelas 4 datang melapor mengeluhkan Agus yang seringkali meminta uang jajan mereka dengan paksa. Nah, ketika terjadi suatu kondisi seperti ini di sekolah kita atau di kelas kita, kira-kira bagaimana atau apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru? Nah, kita dapat melakukannya tadi berdasarkan mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kenapa Agus melakukan hal tersebut? Dia meminta paksa uang kepada temannya. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar tadi apa yang tidak terpenuhi dari diri Agus, sehingga ia melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji tadi? Nah, itu Bapak Ibu, ya. Kita dapat menganalisisnya berdasarkan 5 kebutuhan dasarnya. Nah, berdasarkan survival atau kebutuhan bertahan hidup tadi, maka kita dapat mengidentifikasi mungkin Agus lapar, sementara orang tuanya tidak membawakan dia bekal makan siang, atau orang tuanya tidak memberikan dia uang jajan. Nah, dia lapar nih, dia nggak punya uang jajan, sementara orang tuanya juga nggak menyediakan bekal. Apa yang dia harus lakukan? Mungkin karena memiliki kekuatan juga, power, makanya dia meminta paksa. Melia sini, minta uang jajan, aku lapar lah. Atau mungkin dia mintanya baik-baik, Melia boleh nggak Agus pinjam uangnya dulu, besok Agus ganti. Nah, itu salah satu mungkin kalau kita pahami kondisi anak adalah tentang ia bertahan hidup, kenapa dia bisa melakukan hal tersebut. Kemudian berdasarkan kasih sayang tadi, rasa dan diterima oleh guru maupun orang tuanya di rumah. Mungkin teman Agus, di perhatian Agus selama ini di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan perhatian, sehingga ia melakukan hal tersebut di sekolah ataupun di kelas, sehingga mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Nah, itu bisa saja terjadi, Bapak Ibu, ya. Kemudian berdasarkan, nah itu tadi kekuatan, mungkin Agus merasa memiliki kekuatan, sehingga dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, salah. Kemudian yang keempat, freedom, kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Nah, bisa saja atas kebutuhan dasar tadi Agus melakukan tindakan tersebut. Dan yang terakhir adalah fun. Bahagia, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Nah, jadi itu mungkin ya Bapak Ibu, ya, kita dapat mengidentifikasi setiap perilaku anak didik kita di kelas ataupun di sekolah, ya Pak Trimo, ya, ketika dia melakukan suatu tindakan-tindakan yang mungkin kurang berkenan atau tidak positif. Nah, jadi kita pahami dulu, jangan langsung kita Agus ini langsung pukul. Nah, itu merupakan suatu tindakan yang sangat salah, ya. Jadi kita memang harus benar memahami kenapa anak didik kita melakukan hal-hal misalnya suatu yang tidak benar, gitu ya Bapak Ibu, ya. Oke. Apa yang kita pahami dari kebutuhan dasar manusia? Setiap tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Itu Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar yang kita pahami tadi bersama. Nah, itu dia nih tadi, cinta, kasih sayang, bertahan hidup, penguasaan atau power, kesenangan dan kebebasan.
Jadi setiap orang itu berbeda atas kebutuhannya. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin ketika salah satu kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi, maka dia melakukan suatu hal yang tidak berkenan gitu ya. Tapi ketika seseorang itu kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, maka dia akan melakukan suatu hal-hal yang positif gitu ya. Nah, di kebutuhan bertahan hidup itu seperti kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, rumah, makanan. Nah, kan contohnya Bapak Ibu ketika orang lapar ya terjadi di masyarakat itu, makanya ada namanya kasus pencurian, orang kemalingan. Nah, mungkin saat itu dia didesak oleh kebutuhannya untuk bertahan hidup. Dia sudah tidak punya uang lagi, kemudian tidak punya makanan apa-apa, sehingga ya melakukan tindakan yang tidak terpuji tadi. Kemudian berikutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga sangat penting oleh anak didik kita ya Bapak Ibu ya, bahwa kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, di mana kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari anggota kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan, teman kerja dan kelompok di mana kita terhubung. Jadi artinya kalau bisa kita memberikan kasih sayang dan perhatian sama kepada anak didik kita tanpa membeda-bedakan dia ya dari kemampuannya, rasnya, budaya dan sukunya. Nah, semampu kita sebagai orang tuanya di sekolah memberikan perhatian kepada anak didik kita begitu. Oke, berikutnya kebutuhan penguasaan, nah, pengakuan atas kemampuannya. Nah, ini juga biasanya kita lihat kalau anak-anak yang badannya besar ya, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan kekerasan sama temannya. Nah, mungkin dia ini butuh pengakuan atas kemampuannya, ya Bapak Ibu ya, sehingga kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk memperoleh sesuatu. Menjadi kompeten, terampil, diakui prestasinya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, kompeten, diakui, dihormati dan memberikan pengaruh. Oke, berikutnya kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal yang baru. Ya, kita lanjutkan ya untuk kebutuhan kebebasan. Kemudian yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Jadi menurut Glaser, menghubungkan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar akan kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Seperti yang kita lihat yang dilakukan oleh Bu Doni ya, sering membawa anak kegiatan ice breaking. Nah, jadi anak tidak bosan dalam belajar. Ketika merasa jenuh, kita tetap paksakan mengasih materi pembelajaran, kita tetap paksakan anak-anak belajar. Nah, itu mereka akan mengalami kesulitan. Nah, makanya perlu namanya ada seperti yang kita kenal sekarang ini ice breaking, mengajak anak-anak untuk fokus kembali, berceria, senang, sehingga ketika itu anak-anak sudah bisa menerima lagi ketika apa yang kita ajarkan kepada mereka, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam kegiatan sehari-hari, dalam proses pembelajaran, kita juga harus dapat memahami nih kondisi kelas, apakah anak-anak sudah siap atau benar-benar siap menerima materi ataupun pelajaran yang akan kita sampaikan kepada mereka. Nah, mungkin udah siang hari mereka udah coba mulai bosan, nah, makanya mungkin bisa kita lakukan dari SPT penyegaran, sehingga mereka ketika sudah merasa ceria, bahagia, senang kembali, ya itu dia bisa kita ajak untuk belajar kembali, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kita memang memiliki atau harus menganalisis dari setiap perilaku anak didik kita ini, apakah memang 5 kebutuhan dasar tadi sudah terpenuhi oleh mereka. Nah, kemudian dalam memahami situasi dan kondisi yang terjadi pada anak didik kita. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ini materi kita yang terakhir ya Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol apa itu ya? Nah, jadi ada namanya penghukum, membuat merasa bersalah,
teman, pemantau, manajer. Nah, apa aja sih itu? Nah, misalnya nih Pak Wahyu menjadi guru piket pada hari ini. Ada anak didik kita yang datang terlambat, kemudian dia datang, kemudian kenapa kamu terlambat? Nah, sekarang keliling lapangan 10 kali. Kira-kira kalau itu tindakan yang dilakukan oleh saya, apa nih? Saya termasuk apa menurut Bapak Ibu? Penghukum. Penghukum. Ya. Kenapa jadi disebut penghukum Pak Sigit? Karena tidak memberikan kesempatan kepada wali Anak didik. didik untuk memberitahu alasan bahwasanya dia itu terlambat kenapa. Masya Allah, luar biasa Pak Sigit ya. Suatu tanggapan yang luar biasa. Ya, benar sekali apa yang disampaikan Pak Sigit. Nah, harusnya kita sebagai guru memahami dulu kondisi anak kita. Kita tanyakan kenapa dia terlambat. Pasti dia memiliki alasan. Jangan langsung tiba-tiba kamu sudah terlambat terus harus keliling lapangan 5 kali. Itu namanya penghukum. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa menjadikan diri kita Bapak Ibu, apakah ingin berada pada posisi penghukum, membuat merasa masalah, atau kita bisa menempatkan diri kita sebagai teman bagi anak didik kita, atau sebagai pemantau, atau bahkan sebagai manajer. Bagaimana kita bisa menempatkan diri kita pada 5 posisi kontrol ini? Nah, mari kita bahas bersama. Nah, ini penghukum. Penghukum itu adalah ketika ia patuh aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Nah, itu kata-kata gurunya tadi. Ketika anak didik melakukan suatu kesalahan ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kemudian sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu nak, ibu kecewa pada kamu nak. Nah, ketika itu yang kita ucapkan, maka dia anak kita timbul nih merasa bersalah. Aduh, ibu kecewa sama saya. Kenapa ya saya bisa seperti ini? Kemudian menjadi teman. Ayolah yang tertib nak, buat ibu bangga pada kamu. Kali ini tidak apa-apa kamu salah ya, karena manusia sudah sewajarnya melakukan kesalahan. Nah, ketika itu yang kita ucapkan kepada anak didik, ketika dia melakukan kesalahan, berarti kita sudah memposisikan diri kita sebagai teman baginya. Ya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, dia kita membuat dia memahami tentang keyakinan sekolah kita. Dia memahami atas tindakannya. Udah melakukan satu kesalahan. Kemudian posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, sehingga anak merefleksi dirinya ketika kita bertanya itu. Iya Pak, iya Bu. Tadi saya tidak pakai dasi ataupun topi ketika upacara bendera. Gitu. Kemudian kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Jadi anak itu yang mencari solusi untuk dirinya. Ya Bu, minggu depan saya akan berusaha mencari perlengkapan atau atribut sekolah saya sebelum upacara bendera. Nah, jadi dia yang mencarikan solusi untuk dirinya. Nah, ketika kita sudah seperti itu kepada anak didik kita, artinya kita sudah menjadi seorang manajer pada dirinya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah 5 posisi kontrol. Apakah kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, ataupun teman, pemantau, atau kita bisa menjadi seorang manajer bagi anak didik kita. Kemudian, nah ini contoh kasus lainnya. Bisa kita skip aja karena sudah tadi sudah jelas menurut saya Bapak Ibu ya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Salah satunya misalnya guru berbudi kalau menghindari hukuman, identitas gagal. Nah ini sebelum kita masuk ke restitusi ya, segitiga restitusi ada namanya identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil, yaitu kontrol dari luar dan kontrol diri. Misalnya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kamu ini ya, nah, maka ketika kita sampai menunjuk itu, kalau bisa kita jangan lakukan lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, itu namanya identitas gagal. Nah, pada segitiga restitusi ini kita membuat identitas gagal tadi menjadi identitas sukses ataupun berhasil. Bagaimana caranya? Nah, dari kata-kata sebelumnya tadi kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur, kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang dapat kita lakukan tadi ketika anak ya melakukan pada contoh kasus tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Oke, berikutnya Bu Melia. Nah, pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi ini adalah bagaimana kita menghadapi atau memposisikan diri kita ketika anak didik kita tadi melakukan suatu kesalahan yang Bapak Ibu ya.
Nah, sebuah cara mendisiplinkan positif pada murid, ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Selanjutnya, nah ini ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Sehingga ketika anak didik sudah melakukan kesalahan, dia sadar dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Oke Bapak Ibu ya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang dasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi atau mencarikan masalah atas suatu problem yang terjadi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan atau menciptakan kondisi-kondisi ini, ya? Contohnya perbedaan, siswa sering tidak mengerjakan PR, hukuman nih. Kalau misalnya kita memberikan hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, atau guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian kalau kita memberikan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kalau segitiga restitusi tadi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Contohnya misalnya Bapak Ibu, ketika Melia sebagai anak didik kita contohkan di dalam kelas dia tidak mengerjakan PR-nya, maka kita dapat melakukan pendekatan. Pendekatan ini yaitu namanya pendekatan segitiga restitusi. Kita tanya dulu kepada anak didik, Melia, kenapa kamu tidak mengerjakan PR-mu? Nah, dia punya alasan sendiri ya. Nah, coba gimana ketika menjadi murid Ibu Melia? Ketiduran. Nah, menurut Melia itu suatu kesalahan atau bukan? Salah. Nah, Melia masih ingat tentang keyakinan kelas kita mengerjakan tugas misalnya atau mengumpulkan PR tepat waktu. Kemudian kita balikin lagi pertanyaan, kira-kira Melia tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang Melia hadapi? Apa gimana tanggapannya? Tahu Pak, saya akan mengerjakan PR saya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dia sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah dari Melia hadapi atau Ananda hadapi gitu ya. Nah, itu salah satu contoh pendekatan dari segitiga restitusi yang kita seperti itu. Baik. Nah, ini dia. Jadi yang pertama, segitiga restitusi itu adalah dengan melakukan menstabilkan identitas. Kita akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan ya tadi. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Jadi kita menggambarkan analitik kita tadi, apakah tindakannya itu sudah benar atau buruk. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas atau tentang misalnya tadi tidak mengerjakan PR, bahwa keyakinan kelas kita harus mengerjakan tugas dan mengumpulkan PR tepat waktu. Nah, yang terakhir adalah mencari solusi bersama. Jadi kita tidak langsung menghukum ataupun memberi konsekuensi terhadap anak didik kita yang melakukan kesalahan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itulah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita menstabilkan identitasnya. Jangan sampai dia membuat dirinya ini, misalnya yang sering anak-anak dengar sekarang mentalnya down gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Oke, berikutnya Ibu Melia. Nah, skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini contoh konkretnya ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih, pada suatu kasus Ibu Mei, selamat pagi Jen. Kemudian Jen menjawab, pagi juga Bu. Bagaimana kabarmu hari ini nak? Sehat Bu. Nah, Jen, tadi Bu dengar laporan dari ketua kelas kamu habis bertengkar dengan Ovi ya. Nah, jadi kita validasi tindakannya dulu. Tadi Ibu dengar kamu bertengkar ya dengan ketua kelas. Kemudian, iya Bu, habis kesal sih. Mengapa kesal? Nah, Ovi terus menerus contek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, juga ikut dicontek.
Oh begitu, wajarlah kamu marah dan kesal. Jika ibu di posisi kamu, ibu juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Opi? Saya marah-marah bu, saya maki-maki Opi dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat begitu ada alasannya ya. Nah ini namanya udah validasi tindakan. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya. Iya nggak bu, masa saya diam saja, kan saya sudah susah payah mengerjakan tugas. Nah sementara teman saya hanya tinggal menontek dan menyalin tugas tersebut. Oke, silakan ibu Melia. Nah iya, kamu wajar marah karena tidak rela pekerjaan atau tugasmu dicontek oleh teman begitu saja. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul atau berkata kasar. Bahkan kita coba menyatakan hal yang dia lakukan itu ya tidak jauh lebih buruk dengan memukul ataupun berkata kasar. Sekarang coba kita pikirkan tindakanmu sampai menggebrak meja, apakah menurut kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang kita di tahap keyakinan kelas? Tidak bu, menurut kamu keyakinan kelas kita seperti apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Jadi anak didik kita yang merefleksi dan memahami atas tindakan yang salah yang ia lakukan gitu Bapak Ibu ya. Ya betul, saling menghormati antar teman dan tidak berkata kasar itu penting. Ya, tidak untuk kamu. Penting bu. Oke, lanjut Bu Melia. Kemudian, baik jika menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat marah? Harus lebih sabar bu. Jadi anak memahami dan introspeksi kemudian tahu bagaimana dia harus bertindak. Ya bu, saya harus lebih sabar karena sudah timbul tentang bagaimana anak didik harus bersikap semestinya. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia bu? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi bukan kita yang mencarikan solusi atau menyelesaikan masalah ini. Coba kita bawa bahwa anak yang memiliki pemikiran dalam menyelesaikan masalah ketika ia berbuat masalah gitu ya. Nah, saya harus selalu bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada yang mencontek, akan melaporkan kepada guru mata pelajaran ataupun wali kelas saya. Tepat sekali tindakan Munan. Semangat ya. Sekarang Jen sudah boleh kembali ke kelas. Nah, terima kasih Bu. Nah, inilah salah satu contoh yang dapat kita lakukan dalam segitiga restitusi ketika ada anak didik kita melakukan suatu tindakan yang kurang berkenan. Jadi tidak langsung memberikan hukuman atau marah kepada mereka ya. Nah, jadi inilah tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan ya. Dengan memvalidasi tindakan, memberikan tindakan penguatan, kemudian keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya kita sebagai seorang guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan, dan sosial yang baik. Guru diharapkan mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana dirinya sebagai seorang abang atau posisi manajer tadi, posisi kontrol yang paling tinggi, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan dalam penyelesaian masalah hendaknya kita menggunakan segitiga restitusi. Oke. Nah, itu saja penyampaian saya Bapak Ibu tentang disiplin budaya positif. Mungkin ada, sebelum saya tutup kegiatan hari ini, ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Saya sangat berterima kasih ya. Mungkin dari dua ada yang ingin disampaikan, berkomentar tentang apa yang telah saya sampaikan hari ini. Kira-kira apa yang paling berkenan dari ini? Dari penjelasan Pak Wahyu tadi, saya rasa sebagai guru kita harus mengajak murid lebih dekat lagi, seperti teman. Jadi bisa kita perlakukan dengan menjadi kebijakan juga di sekolah. Nah, saya rasa itu aja. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian Bu Eka, ada yang ingin ditambahkan? Bunda, kita ingin menyampaikan sesuatu? Ya. Itu aja Pak, Ya. sekolah kita ini menjadi dibagi dengan adanya masukan dari Pak Wahyu
Oke, Pak Primo, ada hal yang ingin disampaikan? Ya, oke Pak, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Wahyu telah memberi waktu untuk saya. Saya ingin menekankan supaya SD kita ini ditingkat lagi budaya kedisiplinan, budaya sopan santun terhadap guru dan sama-sama temannya sendiri. Terima kasih Alhamdulillah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, nah itulah tentang diseminasi kegiatan hari ini, yaitu diseminasi disiplin budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat buat diri saya sendiri dan Bapak Ibu semua, Pak Primo dan Pak Sigit. Saya ucapkan terima kasih. Namanya manusia seperti kata pepatah, tidak ada gading yang tak ada artinya. Ketika saya melakukan kesalahan atau ucapan saya yang kurang tepat maupun kurang berkenan dan menyinggung hati Bapak Ibu semua, saya mohon dimaafkan. Kemudian saya ucapkan sekali lagi atas apresiasi kepada Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dan kesibukan yang telah dimiliki. Semoga Allah lah yang membalas segala kebaikan Bapak Ibu hari ini. Baik, itu saja saya cukupkan. Terima kasih semuanya dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.